Jadi, kalau kalian nggak ngumpulin tugas, ya sama aja, berarti nggak ikut praktikum. Oke. Jadi tolong untuk tugas dikerjakan dengan baik ya. Oke. Hari ini kita pertemuan kedua ya, praktikum manajemen risiko. Oke, dari kata-kata ini, ada manajemen, ada risiko. Kira-kira kita mau bahas apa sih? Silahkan yang mau jawab. Kita tuh mau ngapain sih belajar ini gitu loh. Apa sih dari kata-kata manajemen risiko? Kita mau ngapain? Silahkan. Siapa yang mau berpendapat kita belajar apa? Ayo. Kemungkinan terburuk dari usaha, Bu. Oke, kemungkinan terburuk. Jadi kita mau belajar kemungkinan terburuk dari usaha itu gimana ya. Oke. Ada lagi yang lain kita mau ngapain kalau manajemen resiko? Kayaknya minggu lalu saya sudah agak bilang-bilang ya terkait manajemen resiko. Kita mau ngapain sih di manajemen resiko itu? Ya, siapa? Mengatur, Bu, mengatur resiko. Siapa ini namanya? Ratna Sari Dewi. Nah ya, oke. Tadi Ferry ya. Terus apalagi? Ada lagi yang lain? Kalau izin menjawab, Bu. Oke, siapa namanya? Christopher, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya, Bu, manajemen resiko itu ilmu supaya kita meminimalisir kerugian yang akan dialami, Bu. Oke, meminimalisir kerugian yang dialami. Oke. Ayo ada lagi siapa? Manajemen resiko. Izin menjawab, Bu. Yap, siapa nih? Dewi ya? Iya, Bu. Manajemen resiko itu kalau menurut saya ilmu atau seni yang mengatur resiko itu, Bu. Resiko itu kan kemungkinan terburuk yang diambil oleh pengambil keputusan gitu, Bu ya, yang bisa diukur gitu. Jadi kita kalau manajemen resiko itu adalah mengatur gitu, Bu, mengatur resikonya. Jadi biar resikonya mungkin tidak terlalu besar atau tidak terlalu Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Alat evaluasi, Bu. Siapa namanya? Ayo. Evi, Bu. Evi, sip. Angela, Bu. Evi dulu. Jadi manajemen resiko itu upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian, Bu. Upaya untuk mengurangi unsur ketidakpastian. Oke. Sip. Angela, silakan. Sama, Bu, alat evaluasi, Bu. Alat evaluasi. Oke. Kalau saya mau tanya, Pelaku usaha. Oke, alat evaluasi. Oke, kalau saya mau tanya yang lain ya, mungkin ada yang mau ini. Kalau tahapan-tahapan dalam manajemen resiko itu apa aja sih? Lupa, nggak di ini ya, nggak dicatat ya minggu lalu ya. Enggak ya, Bu. Seingat saya ya, Bu ya, untuk Siapa? manajemen resiko itu. Dwi Maya. Dwi Maya. Oke, Dwi Maya silahkan. Ingat saya ya, Bu ya, itu mengevaluasi. Pertama tuh mengidentifikasi permasalahan. Oke. Mengevaluasi permasalahan, menangani atau menanggulangi permasalahan gitu, Bu. Ingatku sih gitu, Bu. Oke. Sudah hampir tepat, tapi ada beberapa, tapi nggak masalah ya. Oke. Kalau tadi ada kata-kata Dwi Maya bilang identifikasi resiko. Ada yang bisa jelasin nggak identifikasi resiko itu kayak gimana? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Fatir, Bu. Oke, Fatir, silakan. Jadi identifikasi resiko itu adalah usaha atau upaya untuk menemukan atau mengetahui resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kedepannya perusahaan itu. Mengetahui. Cara mengetahuinya kita klasifikasikan dulu nggak? Perlu, Bu. Apa yang klasifikasikannya? Itu antara masalah besar dan masalah kecil bisa juga menjadi prioritas, mana yang didahulukan, mana yang bisa ditunda terlebih dahulu. Oke, sip. Ada lagi yang lain?
Ada lagi yang lain yang mau berpendapat terkait dengan identifikasi resiko? Silahkan. Ayo. Jangan takut ya. Kalau selama belajar sama saya, aktif aja nggak apa-apa, ngomong aja. Ya, saya terima pendapat-pendapat kalian ya. Baru nanti saya perbaikin ya. Jangan takut. Dan jangan takut salah kalau di kelas ini. Ya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi yang diharapkan itu. Yang pertama itu definisi manajemen resiko, kemudian manfaat manajemen resiko, tahapan-tahapan, dan sifat manajemen dalam menghadapi resiko. Ya. Oke, bermula dari pengertian dasar manajemen resiko sebenarnya itu banyak. Tapi saya mengambil satu pengertian ya dari beberapa sumber bahwa manajemen itu artinya itu kalau manajemen itu kan mengatur ya, mengatur resiko, mengelola resiko. Tadi ada yang bilang. Tetapi kalau manajemen resiko itu adalah suatu proses mengidentifikasikan ya tahapannya, mengukur resiko serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Ya, jadi kata kuncinya adalah nanti kalau seandainya di ujian ditanya pengertian manajemen risiko itu kan banyak ya. Tetapi kata kuncinya adalah ini, suatu proses mengidentifikasikan, ya, mengukur resiko, habis diidentifikasi diapain Kak? Diukur ya, menggunakan skala dan sebagainya. Ya, kemudian dianalisis. Serta membentuk strategi ya untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Oke, jadi kalau nanti ada ditanya ini ya kata kuncinya ya. Kemudian manajemen resiko itu terkait apa saja? Yang pertama itu merencanakan seperti fungsi-fungsi manajemen ya, mengorganisir, menyusun, memimpin dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan resiko. Ya, jadi kalau nanti ditanya manajemen resiko, itu mencakup mengidentifikasi, mengukur resiko, kemudian strategi untuk mengelolanya. Nah, di dalam manajemen resiko itu ada yang direncanakan, ada yang diorganisir, ada yang disusun, dan ada yang memimpin dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan resiko. Ya. Oke. Kemudian, tahap-tahap di dalam manajemen resiko. Ya, ini sering sekali keluar ya di soal-soal ya. Yang pertama tadi benar kata teman kalian bahwa di dalam tahapan manajemen resiko itu ada identifikasi resiko. Ya, di dalam identifikasi resiko itu kita mengidentifikasikan berdasarkan apanya sumbernya. Ya, ada sumber-sumber resikonya. Nah, biasanya di dalam identifikasi resiko ini, kita bisa melalui wawancara atau data-data historis itu bagaimana. Data-data historis atau survei ke tempatnya bagaimana keadaannya. Ya. Minggu lalu udah saya tugaskan kan ya, mengklasifikasikan sumber-sumber resiko yang ada di petani yang kalian pilih. Nanti akan seperti itu. Berarti kalian di tahap identifikasi resiko udah diidentifikasi. Tinggal nanti tanyakan ya ke petani-petaninya pada tahap wawancara. Ya. Identifikasi resiko ini penting ya karena akan berpengaruh ke analisis resiko dan pengendalian resiko. Kemudian selanjutnya, habis kalian identifikasi, kalian wawancara, selanjutnya pasti diapakan? Dianalisis. Ya, dianalisis resiko. Setelah melakukan identifikasi resiko, tahap selanjutnya adalah pengukuran resiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan atau probabilitas terjadinya resiko. Saya bilang kalau resiko itu biasanya terkait dengan peluang ya mengukurnya. Nanti kita pakai varian atau standar deviasi atau nanti pakai volatilitas ya. Kalau misalnya di data-data sekunder itu pakai volatilitas, tapi kita kan menggunakan produksi ya. Di sini kita fokuskan ke situ dulu. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif.
ya, dan berdasarkan nalar atau pengalamannya. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Ya, biasanya kalau sangat jarang terjadi, apa namanya waktu pertemuan pertama? Kalau tidak bisa diukur itu namanya apa? Ketidakpastian. Ketidakpastian, ya. Kalau bisa diukur, ketidakpastian yang dapat diukur, ya. Itu namanya risiko. Sehingga pada tahap ini sangatlah penting untuk sebentar ya. Sorry. Oke. Jadi pada tahap ini tuh sangat penting juga ya analisis resikonya. Karena untuk apa nantinya pada akhirnya untuk pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko itu ada 4, yaitu ada risk avoid, pengalihan risiko, menekan tingkat keparahan, atau menanggung risiko secara sendiri. Nanti saya akan bahas ini di slide selanjutnya ya. Habis pengendalian risiko, ada implementasi manajemen risiko. Ya, setelah memilih respon yang akan digunakan untuk menangani risiko, maka saatnya untuk mengimplementasikan metodenya. Ya, setelah dipilih, nanti dicoba yang akan direncanakan. Sehabis itu, ya, sehabis diimplementasikan manajemen risikonya, kemudian di monitoring. Ya, kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko itu penting untuk dilakukan monitor. Ya, jadi intinya kita cek bagaimana antara perencanaan dan implementasinya bagaimana, ya, tercapai atau enggak, seperti dicek gitulah pokoknya ya. Oke, kemudian risk treatment atau penanganan risiko menurut ISO 31000 tahun 2018 ya, ISO yang terbaru. Walaupun sebenarnya penanganan risiko itu banyak, tapi saya mengacu pada ISO ini dulu ya, ISO 31000 2800. Walaupun banyak literatur, tetapi yang terbaru adalah ini. Oke, yang pertama itu ada risk retain ya, menerima risiko. Ada risk mitigation, ada risk avoid atau dihindari, ada risk sharing, ada risk exploit. Oke, kalau saya mau tanya, kalian sebagai seorang pengusaha atau diri kalian lah, di antara 5 ini kalian pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan. Pilih yang mana? 5 ini? Siapa aja boleh, Bu, saya pilih. Dan alasannya kenapa? Ya, kita discuss aja. Silakan, siapa? Keempat, Bu. Keempat, risk sharing. Siapa namanya? Dwi Maya. Dwi Maya. Oke, kenapa Dwi Maya? Silakan. Menurut saya tuh kayak kita ini musyawarah dulu, Bu. Kita cari solusi gitu, Bu. Secara bersama-sama kita sharing ke apa ya? Ke beberapa anggota gitu, Bu, sehingga resiko itu dapat ditanggulangi gitu, Bu. Menurut saya sih begitu, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, bagus pendapatnya. Next, ada lagi? Silakan, siapa aja, jangan takut ya. Ngomong aja, nggak apa-apa. Saya nggak akan marah. Pasti saya bilang bagus-bagus aja semua. Oke? Jangan takut salah ya. Kalau selagi di kelas, tidak masalah. Kalau nanti lomba atau ujian, baru jangan sampai salah. Oke? Silakan. Ayo. Pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Pilih yang mana? Kalau kalian jadi pengusaha, pilih yang mana?
Atau Kalau Ratna yang satu, Bu. satu, Menerima menerima resiko. resiko. Oke, kenapa Ratna Sari Dewi ya? Iya, Bu. Oke, silahkan. Kenapa? Karena kalau menurut Ratna, resiko itu bukan untuk dihindari, tapi diterima. Karena dengan kita menerima resiko, kita bisa menghadapi dan bisa mengelola potensi resiko yang akan kita hadapi. Oke, tip. Ada lagi? Silahkan. Kalau kalian pengusaha, kalian pilih yang mana? Yang kedua, Bu. Siapa? Siapa namanya? Dian. Dian ya. Oke, Dian, silahkan. Karena kan mitigasi itu kan meringankan resiko itu, Bu. Jadi melanjutkan kata Ratna tadi, pertama kita terima, terus bagaimana cara kita untuk meringankan resiko itu gitu, Bu, menurut saya. Oke. Meringankan, oke. Ada lagi yang lain? Silahkan. Saya, Bu, Rosdian. Rosdiana, sip. Gimana Ros, iTech udah sampai mana? Udah, Bu, lagi udah sih, Bu, udah tinggal itu aja, nanti konsul lagi kalau iTech. Oke, sukses ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang mau lomba iTech dan PKM mudah-mudahan semua lolos ya. Menang. Amin ya. Oke. Silakan terus Diana. Kalau menurut saya resiko itu sebaiknya dihindari, Bu. Dihindari. Oke. Iya. Karena kita kan tujuan untuk usaha itu pastinya tujuannya untuk berhasil, nggak mungkin tujuannya untuk dapetin hal buruk gitu. Nah, makanya karena kita tahu resikonya, kita harus menghindari itu gitu supaya jangan sampai terjadi resiko gitu, Bu, untuk mengantisipasi dari awal, menghindari dari awal gitu, Bu. Oke, menghindar ya, intinya menghindar. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Fatir, Bu. Fatir, oke, silahkan. Yang mana? Yang kelima, Bu. Oke, risk exploit. Oke, silahkan, nggak masalah. Yuk. Kalau menurut Fatir sih kalau ada resiko itu harus dieksplorasi ya, Bu. Itu kan dibalik sebuah kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, dari resiko itu pasti ada sebuah peluang yang bisa kita eksplorasi, dan sebagai entrepreneur itu kita bisa memanfaatkannya. Dari sebuah kesengsaraan kita cari sebuah penyelesaian, di mana penyelesaian itu bisa kita manfaatkan untuk lebih meningkatkan penghasilan kita. Oke, sip. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Nggak apa-apa, silahkan. Saya nggak akan menyalahkan. Sekali lagi saya nggak akan menyalahkan. Nanti saya akan perbaikin di akhir. Tapi saya nggak langsung komen, kamu salah, ini salah. Nggak. Pendapat aja dulu. Oke, ada lagi? Silahkan. Sambil saya catat ya. Oke, ada lagi. Ayo, jangan takut. Di sini ajang untuk ngomong. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita sama-sama belajar. Ya. Ayo, siapa yang belum ngomong? Semua harus ngomong. Ya. Kalau nggak minggu ini, minggu depan berarti harus pendapatnya. Jangan takut, jangan malu. Udah semester 7. Udah berapa kali ketemu sama saya kan? Biasa aja kan saya kalau ngasih nilai juga ya. Ya, jangan takut. Ayo, siapa lagi? Risk treatment atau dari 5 ini yang mana kalau kalian jadi pengusaha? Bisa kalian, ntar saya jadiin soal ujian. Saya kasih kasus. Terus kalau kalian jadi pengusaha, pilihnya yang mana? Tuh, artinya asik kali ya. Nih ya. Ayo, silahkan. Siapa yang... Bu. Ya, siapa? Izin jawab, Christopher, Bu. Kalau menurut saya milih yang 5, Bu. Risk exploit. Kenapa? Karena kalau misalnya sebenarnya semua itu ada resikonya, Bu. Jadi dengan adanya risk, kalau pengusaha itu kan high risk return. Jadi ada baiknya kita mengeksplorasi resiko tersebut agar mendapatkan keuntungan yang setimpal dengan resiko tersebut, Bu. Jadi kita kendalikan gitu. Itu sih menurut saya. Sip. Kalau nggak salah ini keluar juga ya di tugas ya. Terkait ISO 31000-2018. Oke, saya akan bahas ya.
Dari tadi ada yang jawab, Bu, resiko itu, ada yang jawab menerima resiko. Saya benarkan juga, ini benar. Tapi tergantung kondisinya. Ya. Ketika resiko itu rendah dan tidak berpengaruh terhadap usaha, ya kita harus terima, nggak ada masalah. Ya, tidak mengganggu operasional perusahaan, ya terima aja. Nah, saya ibaratkan gini, kalau secara teori kayaknya ribet ya. Oke, jadi saya ibaratkan gini. Misal saya itu seorang pengusaha yang ingin membuat sebuah pabrik ya. Misalnya saya memesan barang ke perusahaan di Jakarta lah ya. Misalnya ke pabrik garment, saya mau pesen kancing misalnya ya. 100 piece. Saya mau buat usaha jahitan gitu ya. 100 piece. Nah, tetapi jangan Jakarta deh, kedeketan ya. Thailand deh ya, karena biasanya kan kalau garment itu kan impor ya. Thailand. 100 piece saya pesen kancing dari Thailand misalnya. Ya, 100 piece. Kemudian dari 100 piece kancing ini datang dia. Ternyata ada 95 kancing yang sesuai. Ya, yang sesuai dengan kriteria kita. Ada 5 kancing yang tidak sesuai. Ya. Resiko ya nggak, ini kan bisa menyebabkan kerugian juga kan ya. Tetapi kalau kita balikin ke Thailand, gimana? Kalau kalian sebagai pengusaha, mending digunain aja nih kancing, diolah jadi, misalnya bukan jadi baju yang misalnya yang A, tapi jadi baju yang B, atau diolah lagi jadi apa, atau dibalikin lagi ke Thailand. Kalau kalian pengusaha, pilih mana? Menurut saya, Bu, Diolah ya, daripada kita balikin lagi ke Thailand kancing-kancing ini. Nah, itulah menerima resiko. Apakah dengan 5 kancing yang gagal ini usaha kita bangkrut, menurunkan omset? Enggak kan ya? Nah, jadi itulah kita mempertimbangkan itu. Kalau resikonya sangat kecil ya udah terima aja. Toh cuma loss 5 biji doang kok, nggak sampai 30 biji ya. Kalau masih 5 biji oke aja. Nah, disitulah kita bisa menerima resiko. Paham nggak dari gambaran saya yang terkait menerima resiko? Jadi kita perhatikan biaya, kemudian waktunya, terus berdampak nggak sih kepada perusahaan itu? Kalau nggak terlalu dampaknya besar, ya ambil-ambil aja resikonya. Justru kalau misalnya kita hadapin atau kita lakukan mitigasi resiko pada risk retain ini, justru malah akan membengkakkan biaya. Ya nggak, dibalikin lagi. Nah, jadi lebih baik kita terima aja resiko itu. Paham nggak sampai sini? Terkait menerima resiko. Paham, Bu. Paham ya. Kalau pakai gambar kebayang ya maksud saya ya. Ya. Kemudian risk mitigasi resiko atau mitigasi resiko. Ya, ini biasanya di pertanian ya, atau ya di pertanian biasanya sering dilakukan mitigasi resiko. Ya, mitigasi resiko itu untuk mengurangi terjadinya risiko. Ya, misalnya misalnya suatu kantor itu rawan sekali terjadi kebakaran. Ya, rawan sekali terjadi kebakaran. Nah, usaha kita untuk mengatasi supaya tidak terjadi kebakaran apa misalnya? Dilakukan misalnya nggak boleh merokok di lingkungan kantor karena khawatir terjadi kebakaran. Itu yang pertama. Kedua, di sepanjang jalan apa namanya sih di kantor itu ditulis dilarang misalnya membawa korek api dan sebagainya yang tajam, yang istilahnya mengeluarkan api ya, atau menggunakan saklar ya, saklar atau apa sih namanya? Saklar ya, saklar yang ber-SNI atau menggunakan colokan listrik itu kalau nggak digunakan sebaiknya dimatikan. Jadi itu
menggunakan risk mitigasi resiko. Ya, atau nanti di sepanjang jalan itu di sepanjang kantor dipasang alat untuk kalau misalnya tiba-tiba ada asap jadi bunyi gitu kan. Ada ya biasanya kantor kayak gitu kan. Itu salah satu untuk menghindari resiko kebakaran. Simpelnya kayak gitu kalau mitigasi resiko. Ada lagi di mitigasi resiko itu diversifikasi resiko nanti ya. Mungkin kalian pernah baca diversifikasi resiko. Diversifikasi resiko itu kalau saya yang anak-anak kekinian sekarang kita bicara artis ya. Misalnya Raffi Ahmad deh ya, bukan karya saya suka Rans dan sebagainya ya. Rans itu awalnya itu kan dia itu berkutat di bidang apa dulu dia? Sebelum ke Rans. Dia bikin berbagai macam produk makanan. Ada yang King Kong, ada yang apa lagi? Yang Nagitos, kemudian Gigit Eat Cake, kemudian dia bikin film juga, kemudian dia bikin apa lagi? Endorse-nya. Nah, itu salah satu cara untuk memitigasi resiko. Jadi kalau misalnya dia selalu bilang, kalau misalnya film saya nggak laku, ya berarti saya ambil dana dari tempat lain. Dari tempat lainnya itu misalnya kayak apa? Dari usaha dia makanan, atau dari usaha endorse dia, dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh juga untuk menghindari kebangkrutan. Ya, salah satu mitigasi resiko juga. Jadi, sadar nggak sadar, sebenarnya kita juga sudah sering mengalami hal seperti ini. Ya, paham nggak sampai sini? Kalau saya berikan contoh dua itu. Kalau ke pertanian kan agak butek ya. Coba saya kasih yang kekinian deh. Kebayang nggak maksud saya dari dua ini? Dari mitigasi resiko dan menerima resiko. Kebayang? Kebayang nggak atau bingung? Yang mitigasi resiko masih bingung. Mitigasi resiko ya. Jadi gini ibaratnya. Mitigasi resiko itu cara untuk supaya resiko itu diminimalisir. Ya. Kalau misalnya supaya nggak terjadi kebakaran di kantor misalnya, kalian ngelakuin apa biasanya? Ditulis kan? Dilarang merokok. Dilarang membawa misalnya apa yang menyebabkan kebakaran, apalagi menggunakan misalnya apa sih stop kontak itu loh, yang roller kabel itu ya. Lihat nggak yang sekarang itu kalau masang kipas angin ditinggalin lama malah menyebabkan kebakaran. Jadi ada tulisan kalau misalnya barang tidak dipakai, alat listrik tidak dipakai, maka harus dicabut karena khawatir menimbulkan kebakaran. Kemudian misalnya apalagi lokasi dapur dengan kantor itu disekat, dia agak jauh. Jadi kalau ada kebakaran nggak terlalu kena. Nah, seperti itu. Itu salah satu cara untuk kita mengurangi terjadinya kebakaran. Ya. Tapi kalau misalnya udah ngelakuin kayak gitu bisa juga Bu terjadi. Ya itu tapi kan kebakarannya nggak sampai yang harus meledak-ledak ya. Karena apa? Kalau misalnya udah diminimalisir, misalnya dikasih apa itu tabung yang buat pemadam kebakaran itu kan yang semprot-semprot itu kan juga sudah suka ada kan ya di kantor ya. Yang tabung merah, apa namanya tabung merah itu? Saya lupa. Tabung api. Ada kan? Pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi resiko. Kemudian misalnya ditempelin nama-nama pemadam kebakaran di sekitar kantor. Nah, itulah salah satu untuk mengurangi resiko. Kebayang sampai sini? Kebayang, Bu. Oke. Oke. Next, ada juga yang bilang tadi, Bu, resiko itu harus dihindari. Kalau saya tipe orang yang ini nih, resiko itu harus dihindari. Kalau saya, bukan orang yang ini juga, bukan yang ini juga, yang ini saya. Kalau saya ini, ya. Kenapa? Misal, saya ini pengen usaha bisnis di kelapa sawit. Ya. Orang ngasih ke saya sekian-sekian. Misalnya, benefitnya saya investasi 100 juta, misal. Benefitnya 500 juta.
saya tetap nggak mau. Ya, karena gini, kenapa saya nggak mau? Karena saya nggak membidangi di bidang sawit. Saya nggak tahu berapa jumlah pupuknya, inputnya, kapan sawit itu harus panen. Walaupun saya bisa baca ya, tapi saya nggak membidangi di situ. Kemudian saya nggak tahu juga MSDM yang di sawit itu siapa aja yang kompeten. Saya nggak tahu. Nah, kenapa saya hindarin? Kalau misalnya bisa aja saya ambil, tapi saya mikir, kalau seandainya itu rugi, ya, saya investasi 100 juta. Memang keuntungannya 500 juta, tapi ruginya itu bisa jadi sampai lebih dari 500 juta. Kerugiannya bisa sampai 1 miliar dan sebagainya. Daripada saya kalau dibilang, daripada aset saya yang lain itu hilang, lebih baik saya nggak ambil. Paham nggak? Saya nggak tahu seluk-beluk usaha itu. Saya tahu memang investasinya bagus, tapi saya tahu kalau seandainya usaha itu datang ke kita, justru itu akan menyebabkan aset-aset yang lain terganggu, lebih baik kita hindari. Secara rasional gitu nggak kalian? Kalian investasi 10 juta. Ternyata dari 10 juta itu kalau untung, biasanya ini di saham ya, rata-rata ya. Kalau saya makanya paling males kalau ke saham itu kayak gitu. Memang saya investasi 10 juta ya, tapi baliknya bisa sampai 100 juta ya, kalau di saham itu ya. Bisa sampai 100 juta. Tapi bisa juga minus jadi 100 juta juga. Jadi ngutang. Bisa terjadi. Ya, daripada terjadi mending apa? Ya kita hindarin, ngapain? Nah, seperti itu gampangnya. Kebayang nggak cerita saya ini? Bayang, Bu. Bayang, Bu. Oke. Kemudian risk sharing. Sharing itu berbagi. Gampangnya kalau risk sharing itu perusahaan asuransi. Ya. Asuransi apa? Asuransi pertanian bisa. Nanti kalian carilah, baca-baca. Boleh nanti kalau ada yang mau penelitian riset di asuransi pertanian itu belum banyak. Jadi novelty-nya lumayan bagus juga nih ya di asuransi pertanian. Gampangnya gini, ada kan asuransi jiwa kalau misalnya meninggal, dia dapat asuransi jiwa misalnya 300 juta. Nah, makanya kadang membahayakan juga sih sharing asuransi ini. Atau bahkan pernah nggak dengar cerita misalnya perusahaan itu sengaja dibakar untuk mengklaim asuransi. Pernah nggak dengar berita-berita seperti itu? Perusahaan itu sengaja dibuat kebakaran. Supaya karena dia sudah asuransikan, salah satunya untuk mengklaim asuransi itu ya perusahaan itu harus kebakaran, baru bisa dapat uang misalnya 3 miliar. Gitu. Pernah nggak dengar berita itu? Ada sengaja dibuat seperti itu. Ya itulah namanya risk sharing. Ya, perusahaan-perusahaan asuransi dan sebagainya. Ya. Kemudian ada yang namanya risk exploit. Ya, exploit terkenal dengan eksplorasi katanya ya. Tapi sebenarnya gampangnya kayak gini. Misal si Fatir kerja di perusahaan kontraktor misalnya ya. Ada klien minta dibuatkan rumah dengan harga misalnya 300 juta dalam waktu 3 bulan misalnya ya. Kemudian, tapi kalau misalnya nggak selesai, ya bisa ganti rugi berapa gitu ya. Atau nggak dibayar dengan ininya. Ya. Nah, kemudian itu perjanjian awal, Fatir dengan siapa? Konsumennya. Ya, yang membuat rumah, 300 juta misalnya. Kemudian dibuat lagi perjanjian gini. Fatir kalau bisa misalnya selesai dalam waktu 1 bulan, rumah yang 300 juta itu, kamu saya kasih insentif jadi 1 miliar. Jadi 300 juta tambah 1 miliar. Jadi 1 miliar 300 juta. Itu ya. Nah, apa yang akan dilakukan Fatir?
lumayanlah insentifnya 1 juta. Pasti Fatir akan mengusahakan apa? Resiko-risikonya misalnya cari MSDM, ya. Cari-cari MSDM-nya itu gimana? Misalnya pergi ke rekrut-rekrut ya, walaupun bayarannya misalnya 1 hari upah tukang bangunan itu 1 juta juga ya nggak apa-apa lah, yang penting 1 bulan selesai. Toh udah dihitung kok biaya-biayanya ternyata masih cukup. Melakukan usaha-usaha supaya kita mendapatkan keuntungan. Tapi ada efeknya juga. Kalau seandainya tidak selesai, dampaknya apa? Misalnya, nggak jadi 1 miliar, tapi ya balik lagi ke 300 juta. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ya, karena nggak selesai, karena Fatir misalnya sudah investasi sampai bayar uang, uang tukang itu 1 juta, ternyata nggak bisa selesai 1 bulan. Ya 1 miliarnya nggak bisa diambil, nggak bisa diklaim. Nah, seperti itulah gambarannya terkait risk exploit. Jadi, untuk mengambil keuntungan yang besar, ya dia rela. Resikonya itu dilakukan apapun itu. Walaupun beresiko, tetap dia bayar. Karena dia yakin ada keuntungan yang sangat besar dari yang dia akan lakukan, tindakan-tindakan yang dia lakukan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau risk sharing juga, contoh lainnya ya, selain asuransi, kalian pernah nggak dengar yang namanya perusahaan, kalau yang kita outsourcing, pernah nggak dengar outsourcing? Perusahaan outsourcing. Nah, mungkin nanti kalau kalian lulus ada yang menawarkan outsourcing itu, salah satunya itu adalah untuk sharing resiko, ya. Karena perusahaan outsourcing itu, misal saya punya perusahaan, ya, saya butuh orang yang bisa kerja di bidang frontliner, misalnya saya punya bank gitu ya, frontliner kerjanya hanya 3 bulan, terus saya juga nggak mau menanggung BPJS, kemudian nggak mau menanggung biaya pelatihan dan sebagainya. Lebih baik saya ambil di outsourcing, ya nggak, cuma 3 bulan ini, setelah 3 bulan ya saya balikin lagi ke outsourcingnya. Jadi daripada saya hire orang, saya ambil orang, ya, kemudian saya bayarin BPJS, nuntut ini ono, ya udahlah saya lebih baik ambil dari outsourcing yang udah ada menjamin. Ya itulah salah satu contoh dari sharing resiko. Oke, paham? Atau ada yang mau ditanyakan terkait 5 ini? Kebayang nggak dari cerita-cerita saya tadi? Kebayang atau ada yang masih bingung? Kebayang, Bu. Kebayang ya. Oke, saya harap kebayang semua ya, jangan ada yang tidur. Oke, kemudian manfaat dari manajemen resiko. Dengan adanya manajemen resiko ini, perusahaan dapat membuat kebijakan atau mengambil setiap keputusan sehingga para manajer akan lebih hati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran sebagai keputusan. Ya, jadi penting kalian belajar ini. Jadi jangan asal-asal, harus memikirkan resikonya. Ya, kayak kemarin demo. Para pimpinan itu sudah memutuskan, sudah memikirkan resiko-resiko yang terjadi kalau kalian sampai demo ke jalan. Ya. Yang pertama kali itu tuh bikin malu nama institusi. Ya, makanya kemarin Pak Beni memberikan arahannya, alasan-alasannya kenapa dia tidak mau kalian demo. Ya, tentunya setiap kayak perusahaan, institusi juga kan termasuk perusahaan ya. Jadi Pak Beni juga sebenarnya sudah mengukur resiko-resiko yang terjadi itu apa nanti ke depannya. Ya, jangan asal-asalan, seorang pemimpin itu pasti sudah memikirkan resikonya sebelum membuat keputusan. Nah, kemudian yang kedua, mampu memberikan arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Ya, dengan kita tahu resikonya apa, tentunya kita akan mengetahui jangka pendeknya apa, resikonya jangka panjangnya apa. Kemudian yang ketiga adalah mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruh yang terjadinya kerugian dari segi finansial. Ya, dihindarin gimana caranya? Bisa dimitigasi resiko atau diasuransi dan sebagainya. Ya, bukan menghindari secara benar-benar nggak disentuh gitu ya. Ada dikelola. Yang penting harus keuntungannya maksimal. Kemudian, memungkinkan perusahaan memperoleh resiko kerugian yang minimum. Setiap usaha pasti ini targetnya, kerugian yang minimum. Kemudian, dengan adanya konsep manajemen resiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan atau sustain. Ya, rata-rata perusahaan yang bertahan itu adalah perusahaan yang sudah bisa mengendalikan risiko. Kalian pernah lihat toko, ada toko sembako misalnya, dia berdiri dari tahun 1987. Ya mungkin di lingkungan kalian ya. Kemudian sampai sekarang masih ada. Padahal di pinggir jalan itu masih udah ada Indomaret, Alfamaret, kemudian dan sebagainya. Tetapi dia sudah sampai saat ini dia bertahan, walaupun kondisinya pandemi ya. Nah itulah dia berarti sudah bisa menangani manajemen resikonya. Dia sudah mengetahui cara-caranya bagaimana untuk mengatasi resiko. Oke? Kemudian sekarang lanjut ke tugas praktikum ya, sebelum kalian ngantuk ya dengan saya cerita. Oke, yang pertama tugas praktikum hari ini, jelaskan tahapan-tahapan dari manajemen resiko, tulis tangan ya. Kemudian jelaskan risk treatment, jelaskan risk treatment atau penanganan resiko menurut ISO 31000/2018 yang tadi saya ceritain ya. Silahkan ditulis lagi. Kemudian di LMS sudah saya upload jurnal analisis resiko produksi stroberi. Kemudian coba kategorikan risk treatment penanganan risiko menurut ISO 31000/2018 itu yang mana? Ya. Dari jurnal ini, yang termasuk kategori ini yang mana? Kalian cerita aja. Apa? Mengapa yang itu? Ya, silakan. Nanti ujiannya juga paling saya pakai kasus. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Bu, ya, silahkan. Maaf, jadi kan dari penanganan risiko menurut ISO itu kan ada beberapa tadi, jadi dari jurnal itu salah satunya begitu ya? Boleh satu, boleh dua. Menurut pendapat kalian yang mana? Pakai analisis jawabnya, ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Kumpulkan hari Kamis jam 12. Ya, seperti biasa. Nggak malam ini kok. Kalau kalian masih mau tidur juga nggak apa-apa abis ini. Ya, tidur aja dulu. Mana tahu kan dapat ilham buat ngerjain tugas, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup ya, sudah 1 jam juga. Kasian juga kuotanya ya. Oke, untuk hari ini cukup. Nanti kalau misalnya mau lihat materi, untuk teman-teman yang tidak hadir, boleh nanti lihat videonya, nanti saya upload ke YouTube ya. Tapi tolong tugasnya jangan sampai ada yang telat. Kriteria saya mengisi absen ketika praktikum adalah tugas. Ya, jadi tolong jangan pernah telat. Oke? Untuk hari ini cukup. Apabila ada pertanyaan boleh di grup, boleh ke saya juga ya. Tapi saya rasa ini tidak ada pertanyaan. Ya, karena kalian saya rasa udah paham ya. Oke, untuk hari ini cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.